Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM belak-belakan menguliti kebohongan Ibtu Rudiana dalam kasus Vina. Bukan tanpa alasan Tony RM mencurigai ayah mendiang Eki, ia rupanya memegang bukti kuat bahwa Ibtu Rudiana tak jujur mengungkap kasus yang terjadi di tahun 2016 itu. Karenanya kini, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting perihal kasus kematian Vina dan Eki. Petunjuk penting tersebut adalah terkait rekaman CCTV di sekitaran TKP tempat penemuan jasad Vina dan Eki yakni di Jembatan Talun. Perihal CCTV, Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu sempat mengurai fakta versinya. Bahwa ia memang sempat melihat CCTV di dekat TKP. CCTV memang sempat saya lihat. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, ujar Ibtu Rudiana. Atas cerita yang disampaikan Rudiana soal CCTV, Tony RM mengaku tak percaya. Menurut Tony, ada hal yang disembunyikan oleh Rudiana soal CCTV di sekitaran TKP. Lantaran cerita Rudiana tersebut, Tony curiga ayah Eki menutup-nutupi fakta besar yang bisa mengungkap misteri kasus Vina Cirebon. Karenanya, Tony pun mendesak Mabes Polri agar memeriksa Ibtu Rudiana. Tak cuma Rudiana, Tony RM juga menyoroti dua sosok penting yang tahu soal CCTV di sekitar TKP kasus Vina. Dua sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga tahu fakta penting perihal CCTV. Ini sesuai dengan putusan pengadilan atas nama para terpidana dari kesaksian Dodi dan Gugum Gumilar, yang mengatakan bahwa mereka telah mengecek CCTV namun belum dibuka. Masa sih belum dibuka? Setiap manusia apalagi itu anggota kepolisian, ketika ada peristiwa kematian, maka rasa penasaran itu ada agar dibuka CCTV, pungkas Tony. Gemas dengan kasus Vina Cirebon, Tony pun tak ragu meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Tak cuma soal CCTV, Tony juga menguak-borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana selama 15 menit. Namun faktanya berdasarkan putusan pengadilan nomor 4 PID B 2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eki ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. AF keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugum Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AF ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugum Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugum Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AF di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AF. Berdasar kesaksian Bribka Gugum Gumilar,
Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Aep salah satu saksi kasus Vina diam-diam temui ayahnya pada tengah malam. Pertemuan ayah dan anak ini berlangsung di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudi Pelor dan Aep, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. Abah Rudi bercerita, kedatangan Aep tak sendirian, putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, Aep, sempat telepon saya juga, kata Dedi Mulyadi dikutip dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Rudi Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. Gimana mau saling curhat? Kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping Aep, ujarnya. Ia menyebut, 4 orang yang mengawal Aep itu 3 wanita dan seorang laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan Aep. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto tak gentar menghadapi rekannya, Aep. Aep telah melaporkan Dede dan Dedi Mulyadi ke Polda Metro Jaya atas kasus penyebaran berita bohong. Dede yang kini mengakui telah memberikan keterangan palsu terkait kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 mendapatkan pesan dari ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno Duadji. Awalnya, Susno Duadji mengajak saksi kunci kasus Vina, Dede berbincang dalam diskusi yang digelar pada hari ini, Jumat, 8 Februari 2024. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu lalu berdiri dari tempat duduknya untuk menghormati Dede yang duduk di bangku penonton. Susno lalu bertanya kepada kuli bangunan itu mengenai kesaksiannya yang masuk dalam berita acara pemeriksaan kasus Vina Cirebon. Dede juga dipanggil untuk bersaksi di sidang kasus Vina Cirebon yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Dede mengaku tidak disumpah dan tidak memberikan kesaksian di PN Cirebon. Bahkan, Susno Duadji kembali menanyakan hal yang sama untuk meyakinkan jawaban Dede. Dede pun kembali memberikan jawaban yang sama. Susno lalu meminta Dede untuk tidak takut karena pengakuannya saat ini bahwa saksi kunci kasus Vina itu telah memberikan keterangan bohong. Susno mengungkapkan ucapan Dede yang mengaku berbohong saat memberikan kesaksian pada tahun 2016 tidak bisa dihukum. Pasalnya, kesaksian itu harus diberikan di pengadilan serta disumpah. Susno menuturkan bahwa orang yang jujur akan diselamatkan melalui undang-undang. Oleh karena itu, Susno meminta Dede agar tidak takut dihukum telah berkata jujur saat ini. Sementara itu, Dede mengaku tidak takut dilaporkan Aep atas dugaan pemberitaan bohong ke Polda Metro Jaya. Dede lalu membantah dirinya dianggap panjat sosial atau pansos karena baru muncul saat kasus Vina Cirebon disorot lagi.
Apalagi, Dede kini mengaku telah berbohong atas kesaksiannya pada tahun 2016. Di mana, kesaksiannya telah mengantarkan 8 orang menjadi terpidana. Air mata Renaldi seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali zakat tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, 30 Juli 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada 31 Agustus 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum zakat tatal, Ardi. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Penangkapan Aldi bermula ketika dia bersama zakat tatal baru pulang dari mengisi bensin motor. Ketika hendak masuk ke gang rumahnya samping SMPN 11 Cirebon, kedua remaja itu dicegat oleh polisi. Polisi seketika menangkap lalu memukuli Aldi dan Saka. Aldi dan Saka bingung alasan mereka ditangkap. Ia sudah melihat lebih dulu kakaknya, Eka Sandi bersama 5 rekan lainnya juga ditangkap. Mereka bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramdhani, Hadi Saputra dan Sudirman. Semuanya warga Kampung Saladara, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Rudiana, yang merupakan ayah almarhum Eki, saat itu menjabat sebagai Kepala Unit Satuan Narkoba Kepolisian Resor Cirebon Kota. Aldi mengaku tak diperlihatkan surat penangkapan. Mereka lalu dibawa dengan mobil ke Polres Cirebon Kota. Penyiksaan terhadap mereka di kantor Polres amat sadis. Mata dan wajahnya diberi balsem, kepalanya dipukul gembok ketika baru mau masuk penjara, bahkan dipaksa menenggak segelas air kencing. Penderitaan Aldi dan lainnya tak sampai di situ. Ia juga sempat disetrum dengan alat khusus. Begitu juga rekan yang lain. Penyiksaan itu menurutnya berlangsung dari pukul 17.30 WIB sampai 24.00 waktu Indonesia Barat. Aldi juga mengaku diancam ditembak agar mengaku terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Polisi melakukan penyiksaan tersebut agar Aldi dan 7 orang lainnya mengakui terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Mereka juga dituduh sebagai anggota geng motor. Aldi akhirnya dibebaskan setelah enggan mengikuti paksaan polisi. Selain itu, Sudirman juga tak menyebut namanya. Dari mulut Sudirman keluar nama-nama terduga pelaku, kecuali Aldi. Kasus pembunuhan Vina Dewi Arsy